Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Yanuar dan teman saya Sayyidah Rodiani Amalia. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan pengukuran kinerja operasional. Biaya standar, biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Komponen dalam biaya standar bahan langsung ini diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. 2. Tenaga kerja langsung ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga per jam. Biaya overhead ini termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Rumus dalam biaya standar. Biaya standar sama dengan tenaga kerja plus bahan langsung plus overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung sama dengan tenaga kerja tarif per jam. Bahan langsung jumlah bahan harga pasar. Overhead manufaktur sama dengan gaji tetap plus jam mesin dikali tarif mesin. Presentasi akan dilanjutkan sama teman saya Sayyidah Amalia. Terima kasih. Saya Sayyidah Rodiani Amalia akan melanjutkan presentasi dari Mas Kevin. Saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Jadi, dalam contoh soal itu kita harus menentukan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk menentukan biaya-biaya ini, kita harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitasnya yang dalam satuan unit ataupun jam. Jadi misal bahan baku langsung itu 10.000 dan kuantitas standarnya 20 kilo. Jadi harus dikalikan 10.000 dikali 20 kilo akan mendapatkan biaya bahan langsung 200.000. Kemudian untuk tarif tenaga kerja misalnya 15.000 dalam 10 jam berarti biaya tenaga kerjanya itu 150.000. Kemudian biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5, berarti 10.000 dikali 5 hasilnya 50.000. Yang kedua kita menghitung biaya standar. Setelah menentukan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, maka kita harus menjumlahkan semua biaya tersebut untuk mendapatkan biaya standar. Karena rumus dari biaya standar yaitu biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead. Dengan jumlah 200.000 ditambah 150.000 ditambah 50.000 hasilnya 400.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Kunci anggaran fleksibel adalah pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Fungsi anggaran fleksibel itu dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan, di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Jenis-jenis anggaran fleksibel yang pertama adalah bentuk formula, terdiri dari gambar unsur variabel dan unsur tetap dari setiap pos biaya. Kemudian yang kedua adalah bentuk tabel, yaitu anggaran jenis ini tidak menonjolkan gambaran unsur variabel dan unsur tetap, namun tabel tersebut akan memudahkan untuk melihat besaran biaya dari masing-masing pos terhadap tingkat kegiatan atau output. Yang ketiga adalah bentuk grafik, berfungsi sebagai bentuk anggaran untuk melengkapi kedua bentuk anggaran lainnya.
Kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Kelebihannya yaitu berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik, kemudian memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas, sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien, kemudian mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang, dapat mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, dan menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Sedangkan kekurangannya yaitu cenderung lebih cocok digunakan untuk perusahaan besar. Asumsi yang digunakan belum tentu akurat, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya dibanding dengan anggaran tradisional, dan yang terakhir adalah termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian rumus dan contoh soal. Jadi besaran anggaran fleksibel itu dirumuskan dengan biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Contohnya yaitu suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 10.000 unit dengan biaya variabel 7.000 dan biaya tetap sebesar 17 juta. Maka perhitungannya yaitu biaya variabel diketahui 7.000 dengan kuantitas 10.000. Sehingga 7.000 dikali 10.000 hasilnya 70.000 ditambah dengan biaya tetap yang sudah diketahui yaitu sebesar 17 juta. Sehingga 70 juta ditambah dengan 17 juta hasilnya adalah 80 juta. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.